Nomor induk mahasiswa saya 2011523021. Saya di sini akan menjelaskan tentang insertion sort and binary search. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tampilan dalam C++ Builder milik saya. Oke, di sini judulnya Insertion and Binary. Saya membuatnya ada di label. Terus ini edit 1. Edit 1 itu gunanya buat masukin nilai atau inputan nanti jatuhnya ke listbox 1 nanti. Nah, button 1 itu untuk prosesnya buat menekan tombolnya supaya edit 1 bakal masuk ke listbox 2. Nah, di button 2 ini fungsinya buat proses ketika kita menekan button listbox 2 listbox 1 yang belum terurut, maka akan terurut di listbox kedua. Oke, di edit 2 ini saya masukkan buat angka buat ketika mencari sesuatu yang ada di sesuatu yang ada saat data kita dimasukin. Dan button 3 buat prosesnya ketika kita menekan. Nah, di 4 ini itu tuh buat indeksnya, dan di listbox 3 ini buat indeksnya, dan listbox 4-nya buat nilai yang kita tampilin. Dan yang terakhir button 4 itu buat ngehapusin elemen semuanya yang ada di listbox 1 sampai 4. Oh iya, kalau pingin ganti ini nih, background nih. Kita hapus dulu. Nah, kalau mau ganti background gampang sih. Tinggal pencet additional, terus image, gambar, image gini, gambar, terus pencet di sini. Terus nanti cari di objek inspektornya, mana ya? Di picture. Nah, di picture tuh pencet load. Nah, kita masukin apa yang kita pingin. Aku milih ini aja biar lebih simpel dan lucu. Nah, terus digedein aja. Nah, ini sih udah segitu doang. Nah, udah tuh ya tampilannya. Jadi di sini sekarang aku mau ngejelasin soal insertion dan binary search. Jadi kalau si insertion sort tuh kayak apa ya? Kayak main kartu gitu. Untung saya bawa kartu. Jadi kayak gini nih perumpamaan. Urutinnya berarti dari sini ya. Nah, apakah 2 lebih besar dari 5? Tidak, berarti si 2-nya tetap di sini. Nah, 2 sama 5, 4 ditempatinya bakal di sini, di antara 2 dan 5. Karena si 2 tuh lebih kecil dari 4, dan si 5 lebih besar dari 4. Nah, dari 2, 4, 5 ini, 6 di mana nih? Di belakang kan, paling gede di antara di sini. Nah, si 3, 2, 4, 5, 6. Si 3-nya ditaruh di mana nih? Berarti di antara 2 dan 4. Secara simpelnya kayak gini berarti. Coba ulang lagi. Diulang, tapi nggak usah dijelasin, langsung aja cepat. Sini, taruh di sini. Nih, si 5 di sini. Nah, kayak gitu doang ya simpelnya ya. Kenapa aku pakai insertion sort tuh? Jadi si insertion sort tuh kalau aku lebih cepat
dan datanya nggak terlalu besar, nggak kayak bubble sort gitu. Terus tapi jeleknya tuh di kita nggak bisa pakai bilangan bulat gitu. Kita harus pakai bilangan bulat bagusnya. Nah, kalau si binary sort itu simpelnya gini sih, algoritma pencarian yang cukup cepat. Jadi si ini teh nyari nilai tengahnya, tiap indeks nyari nilai tengah. Nah, tiap itu tuh terus-terusan dicari sampai nilai tengahnya adalah angka yang kita cari. Itu sih simpelnya. Nah, kenapa aku pakai binary search itu? Soalnya di internet banyak digunain di kehidupan sehari-hari, contohnya perpustakaan. Terus sama performanya katanya lebih cepat di internet, oke? Okay? Nanti kita lanjut ke codingan, bagian codingan. Oke, kita sekarang di bagian codingnya ya. Oh iya, ini lupa diganti namanya. Bentar. Ganti dulu ya namanya. Ini jadi insert. Button 2 jadi sort, which is artinya pengurutan. Button 3 search. Button 4 namain clear biar hilang. Nah, oke, ini udah diganti nih ininya. Sekarang kita masuk ke codingannya. Jadi awal tuh kita masukin variabel global di mana integer A, aku masukin A, B, C, dan tem. Bentar minum dulu. Nah, dari situ kan terus abis itu masukin integer A, array indeksnya 10, terus integer X sama dengan 0, dan integer N. Nah, dari situ kita masuk ke button nomor 1, yaitu insert. Nah, kan itu fungsinya cuma buat masukin ke list box 1 nih. Jadi A sama dengan str to in edit, di mana edit jadi teks, array X sama dengan A, yang mana X sama dengan X tambah 1, terus N sama dengan N tambah 1. Fungsi listbox ini buat masukin nilainya ke listbox 1. Terus edit 1 ini fungsinya untuk ngehapus kalau nilainya udah kepencet tombolnya. Jadi kehapus lah, nanti dijelasin nanti. Terus nanti set fokus ini buat apa ya? Buat angkanya nggak kemana-mana. Nah, dari sini tambah ke button nomor 2, yaitu short click, di mana B sama dengan B lebih kecil dari N, B plus plus. C sama dengan B, while A, array A, terus indeksnya C dikurang 1, lebih besar dari A, indeksnya C, dan C lebih besar dari 0. Temp A, indeksnya C, A, array indeks C sama dengan A dikurang C1, di mana A, C dikurang 1 sama dengan temp dan C min. For A sama dengan 0 dan A dikurang N dan A plus plus. Listbox ini juga sama, nanti nilainya dan nilai dari listbox 1 bakal muncul terus terurut, terus jadinya hasilnya ke listbox 2.
Nah, ini yang button 3 binary search. Jadi binary itu kan cari, kita tuh harus harus apa namanya, diurutin dulu. Jadi ketika kita sudah datanya terurut, jadi binary itu kita harus memakai data yang terurut. Di mana? Jadi integer awal aku ini pakai variabel lokal, di mana integer variabel lokal tuh kayak dipakainya cuman buat di button 3 aja. Jadi integer awal, akhir, tengah, dan kondisi sama dengan 0. Dimana awal sama dengan 0 dan akhir sama dengan n dikurang 1. Array A sama dengan str to in edit to text. Terus edit sama dengan clear. Ini juga sama kayak tadi. While di mana kondisi 0 sama dan awal lebih kecil sama dengan akhir, di mana untuk nyari tengahnya gini, awal ditambah akhir dibagi 2. Nih, kondisi jika A sama dengan tengah dan A indeks tengah dan A integer A, ini bernilai benar. Break untuk menghentikan perulangan. Nah, else if jika else if A tengah lebih besar dari array A, maka akhir sama dengan tengah dikurang 1. Terus kalau awal tengah, kalau misalnya else-nya array A lebih besar dari array A tengah, maka tengahnya ditambah 1. For ini untuk pencarian nilai, dan ini listbox ini 2 untuk menampilkan di mana yang nomor 3 itu indeks dan nomor 4 itu hasil yang kita cari. Dan show message ini buat nanti muncul data tersedia. Oke, yang terakhir adalah clear. Clear ini sangat sederhana. Button nomor 4 yaitu clear yang sangat sederhana, yaitu kita message box kayak data berhasil dihapus. Terus listbox 1 clear, listbox 2 clear, listbox 4 3 clear, listbox 4 clear, X sama dengan, bentar minum dulu. X sama dengan 3, listbox 3 clear, listbox 4 clear, sama semuanya 1 sampai 4. Biar nanti listboxnya pada hilang. Biar kita bisa masukin lagi kalau pingin. Nah, X sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Nah, kita demonstrasiin ya kawan-kawan. Sebentar. Nice. Nah, insert. Kita masukin berapa nih? 5, 7, 10, 22, 25, 28, 90, 1, 6, terus 4. Nah, terus kita pencet tombol sort yang dimana button 2 tadi. Nah, ini jadi terurut dari kecil ke yang besar. Nah, dari sini tuh kita mau cari data nih, nilai berapa yang ada yang kita pingin cari. Kita ambil 2, search 22. Nah, ini tadi message box ini langsung data tersedia. Nah, dari sini tuh ini indeksnya di 5. Ini di 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Indeksnya 5. Terus yang hasil yang kita cari 22. Nah, ini button clear clear yang keempat. Yang ngapus semua. Data berhasil dihapus. Nah, ini hilang lagi itu. Jadi kita bisa ngisi lagi kalau mau. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf.
Segitu aja dari Fikri Nazif Herunas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus subscribe channel saya juga, jangan lupa, linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.